Shalom, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Puji Tuhan, kita kembali merayakan Paskah. Walaupun kita semua tahu, kita harus merayakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kuasa Tuhan. Bukan saja di hari Paskah, tetapi di sepanjang kehidupan saya dan saudara. Tapi hari ini, secara spesial kita merayakan Paskah, dan kita akan belajar lebih lagi mengenai Paskah itu sendiri. Untuk itu saya undang sidang jemaat yang dikasih Tuhan untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Firman hari ini saya beri judul Bangkit dan Hidup. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah bangkit dan hidup sampai kepada hari ini dan selamanya. Yang percaya katakan amin. Dan bahkan kita juga percaya oleh karenanya, kita yang mengikut dia juga akan terus bangkit dan hidup di dalam dia. Baik itu nanti di dalam hidup kekal kita, maupun sekarang di masa-masa sulit yang harus kita hadapi. Tuhan mengajak saya dan saudara untuk mari bangkit. Mari kita hidup, menghidupi kehidupan kita sekalipun sukar, tapi dapat kita lalui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita baca dari Yohanes 11 ayat 25. Seperti biasa yang bisa bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yang tidak bisa, silakan mendengarkannya dengan seksama. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Engkau Tuhan. Sekalipun kami mati, kami tetap hidup Tuhan. Di dalam hidup kekal yang Engkau siapkan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Tuhan, hari ini bukan saja kami merayakan Paskah, tetapi Tuhan, kami ingin belajar lebih lagi dari makna Paskah tersebut Tuhan. Untuk itu bicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, termasuk hamba-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang 4 hal yang harusnya kita diingatkan oleh karena Paskah, ya. Karena pada saat kita berbicara Paskah, biasanya orang-orang hanya ingat, oh, itu hari raya orang Kristen, ya. Atau kalau orang zaman now, Paskah itu berbicara tentang telur Paskah, berarti kita mencari telur Paskah dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu hanya rangkaian acara saja, tidak masalah, ingin meramai-ramaikan. Tetapi sama seperti Natal, ya, sama seperti hari raya kita yang lainnya, Paskah harusnya memiliki makna yang lebih dalam daripada perayaan saja, ya. Dan hari ini kita akan belajar, Paskah harus mengingatkan kita akan 4 hal. Katakan ke kanan kiri 4 hal, oke? Yang pertama, bahwa Yesus datang hanya karena kita yang percaya, katakan amin, ya. Banyak orang Kristen tahu Paskah itu berbicara hanya tentang kematian Tuhan saja. Tapi mari kita diingatkan, kalau tidak ada kelahiran Tuhan, tidak ada kematian Tuhan, ya. Untuk Yesus hukum di kayu salib, ya, oleh karena dosa yang tidak dia perbuat, oleh karena dosa saya dan saudara, untuk dia sampai disalibkan, maka dia harus terlebih dahulu dilahirkan. Sehingga kita harus ingat bahwa Yesus datang hanya karena saya dan saudara, ya, karena kasih Tuhan kepada saya dan saudara, seperti dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus, anak yang tunggal, supaya kita semua selamat. Jadi hanya semata-mata karena saya dan saudara Tuhan datang, ya. Ini harus kita ingat saat kita merayakan Paskah, saudara-saudara, ya. Sebelum Yesus pergi ke kayu salib, dia datang dahulu ke dunia, saudara. Dan harusnya Yesus tidak perlu datang ke dunia. Untuk apa? Ya, dia udah enak-enakan ada di tahtanya di surga. Tetapi Yesus datang ke dunia hanya karena saya dan saudara, ya. Mari kita rayakan Paskah ini dengan juga merayakan kebaikan Tuhan, sehingga dia mau datang bagi saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudara, ya, Paskah harus mengingatkan kita bahwa Yesus mati supaya kita yang percaya tidak mati selamanya. Banyak orang Kristen hanya taunya Yesus mati bagi kita. Iya, memang benar, Yesus mati itu bagi saya dan saudara. Tetapi ada tujuan kenapa Yesus mati, supaya saya dan saudara tidak perlu mati selamanya. Seperti tadi Yohanes 11 ayat 25 katakan, kalau kita percaya pada Tuhan, maka kalaupun kita mati, kita tetap hidup, ya. Di kehidupan sesudahnya, yaitu kehidupan kekekalan, ya, kita akan kembali bersama dengan Tuhan, dan semua orang-orang kudus lainnya, artinya orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan juga akan tetap hidup di dalam dia di surga nanti, ya. Yohanes 3 ayat 16 dilanjutkan, ya. Setelah Yesus datang, diberikan oleh karena kasih Allah yang begitu besar, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa,
Yohanes 3:16 dilanjutkan lagi, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi artinya pada saat kita mati, itu justru transisi. Kita masuk ke dalam kehidupan kekekalan bersama dengan Allah. Yang percaya katakan amin ya. Yang ketiga saudara-saudara, ya, Paskah harus mengingatkan kita akan Yesus bangkit. Supaya kita yang mengikut dia juga bangkit dalam segala perkara. Nah, sama orang Kristen juga seringkali mengira pokoknya Allah itu luar biasa, Allah dahsyat, ya, Allah kuasanya nyata. Itulah sebabnya Yesus bangkit mengalahkan maut, ya. Benar, kuasa Tuhan memang luar biasa, makanya Tuhan mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Tetapi juga ada rancangan tersendiri, ya, daripada dia mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Lah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak perlu membuktikan bahwa kuasanya nyata hanya dengan datang dan mengalahkan maut. Nggak perlu. Tuhan saya dan saudara itu tidak perlu membuktikan kuasanya. Yesus bangkit itu bukan untuk menyatakan dia punya kuasa yang luar biasa. Yesus bangkit bukan untuk membuktikan bahwa dia berkuasa, ya. Yesus bangkit supaya saya dan saudara yang ikut dengan dia juga bangkit dalam segala perkara, sehingga saat dia mengalahkan maut, kuasa yang mengalahkan maut tersebut juga diberikan kepada saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Maka saya dan saudara pun sama seperti Yesus dapat mengalahkan segala perkara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan mengatakan, percaya katakan amin. Yohanes 16 ayat 33 berbunyi, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus bangkit mengalahkan dunia supaya saya dan saudara juga mengalahkan dunia. Ya, karena sebelum kita sampai kepada kehidupan kekal tadi, ya kalau Yesus mati supaya kita tidak perlu mati selamanya. Kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal kalau kita percaya kepada Yesus. Tapi sebelum kita mati, kita masih tetap harus hidup. Itulah sebabnya Yesus bangkit mengalahkan, ya, perkara terberat apapun juga, termasuk sampai kepada kematian tersebut, supaya saya dan saudara di dalam kehidupan ini kita juga mengalahkan dunia, termasuk bahkan mengalahkan kematian. Gimana caranya? Berarti kita akan mati tetap, tapi kita tidak akan pernah takut dengan yang namanya kematian, saudara-saudara. Dunia boleh takut dengan mati karena COVID, karena ini, karena itu, tetapi kita tidak akan takut, ya. Banyak dari antara kita, ya, mati bukan karena COVID, padahal ini zaman COVID. Matinya karena apa? Jantung lah, kanker dan lain sebagainya. Saudara, sakit penyakit adalah bagian dari dunia. Kita percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan saya dan saudara. Tetapi kesembuhan yang paling luar biasa adalah saat kita kembali bersama-sama dengan Tuhan di surga. Segala penyakit hilang semua. Jadi kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Dan Tuhan akan berikan kesembuhan secara fisik. Tetapi kalau memang waktunya sudah harus kembali kepada Tuhan, maka kita nggak perlu nunggu COVID. Ada cara mati yang lainnya. Karena kematian itu bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus adalah pintu kepada kehidupan kekal yang berikutnya. Jadi, pada saat kita melihat bahwa Yesus bangkit supaya kita juga bangkit dalam segala perkara, bahwa Yesus mengalahkan dunia sehingga saya dan saudara mengalahkan dunia, kita juga mampu mengalahkan kematian itu seperti Yesus mengalahkan kematian dengan cara kita tidak takut dengan yang namanya kematian. Karena buat dunia, kematian itu adalah selesai. Buat kita, kematian adalah awal daripada kehidupan kekal kita bersama Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, katakan kanan kiri yang terakhir, ya. Paskah harus mengingatkan kita akan Yesus naik, ya. Jadi Paskah jangan cuma mengingatkan Yesus mati dan bangkit, lalu nanti naiknya tunggu kenaikan Tuhan Yesus. Ya, itu perayaan tersendiri. Tapi mari Paskah mengingatkan kita sebagai sebuah rangkaian, ya, rangkaian rancangan Tuhan. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan terakhir Yesus naik kembali bertahta di surga, ya. Tetapi itu dia permasalahannya. Orang Kristen juga sering mengira Yesus naik karena memang dia asalnya dari surga. Jadi dia harus kembali ke surga. Bukan cuma semata-mata itu. Yesus kan yang punya jagat raya. Dia mau kembali ke surga, mau tetap tinggal di dunia, suka-suka dia. Dia bisa saja. Tetapi Yesus kembali ke surga justru karena apa? Yesus naik untuk mempersiapkan jalan dan tempat bagi kita nanti di surga. Iya benar, memang Yesus tempatnya di surga. Dia bertahta di surga, makanya dia harus balik. Tetapi kalaupun Yesus mau tetap di dunia sampai hari ini, dia pasti bisa, saudara-saudara. Tetapi dia kembali ke surga, dia naik supaya dia mempersiapkan jalan tersebut. Jadi pada saat kita nanti mati, kita sudah tahu jalannya, gitu ya. Kita yang percaya kepada Yesus, kita akan mengikut juga. Di dunia kita mengikut Yesus, saat kita mati pun kita ikut Yesus masuk ke surga, saudara-saudara, ya.
Sehingga saat kita sampai ke surga juga ternyata kita akan dapati Yesus sudah mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara yang percaya padanya. Yang percaya katakan amin. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan hanya melalui Yesus saja kita dapat kembali ke surga. Karena saya dan saudara ini seharusnya menjadi makhluk surgawi. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan harusnya menjadi bagian daripada surga. Oleh karena dosa, upahnya adalah maut, maka kita jatuh dalam dosa dan masuk ke dalam maut tersebut. Dan itulah sebabnya Yesus datang sekali lagi oleh karena kasihnya kepada saya dan saudara, mengalahkan maut, supaya kita juga bisa mengalahkan maut itu sendiri dan tidak takut terhadap maut. Karena bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, kematian akan membawa kita kembali kepada surga, tempat di mananya saya seharusnya bersama dengan saudara berada, bersama-sama dengan Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara sekalian. Sekali lagi, Paskah harus mengingatkan saya dan saudara akan 4 hal, yaitu Yesus datang hanya karena kita, Yesus mati supaya kita yang percaya tidak mati selamanya, Yesus bangkit supaya kita yang mengikut Dia juga bangkit dalam segala perkara, Yesus naik untuk mempersiapkan jalan dan tempat bagi kita nanti di surga. Haleluya, shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Paskah Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau datang bagi kami Tuhan. Dan Engkau mati Tuhan, supaya kami tidak mati selamanya. Saat kami mati, kami tetap hidup dalam hidup kekal. Dan Engkau bangkit bukan semata-mata untuk membuktikan Engkau berkuasa, tetapi supaya kami juga beroleh kuasa tersebut untuk mengalahkan dunia Tuhan. Dan bahkan Engkau naik ke surga bukan karena Engkau harus kembali bertahta saja Tuhan, tetapi karena Engkau mempersiapkan jalan dan tempat bagi kami nanti saat waktu kami tiba untuk kembali bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji kebesaran-Mu, kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu sekali lagi, selamat Paskah.